Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, kaifa halukum jami'an ayol ikhwah? Masyaallah. Baik. Sanuwasilu darsana fi hadzal yaum al-mubarakah. Naam. Fi fiqrati wahid isnan ats-tsalitsah. Fiqra ats-tsalitsah. Au aina wasalna al-an ya ikhwah? Aina wasalna? Wa qad takawwana al-majlisu at-ta'sisi. Naam. Awil wa min a'malil lati qamat biha ar-rabitah. Min aina? Min aina ya Muhajir? Wa Tariq, wa Fikri, wa Fajli, wa Surya? Mana? Oh, tayyib. La yumkin. Nabda al-fiqrah min as-safhati tis'ata wa thamanun wa min al-a'mali. Naam. Tayyib ya ikhwah. Wa min al-a'mali. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan ya. Jadi nanti kita ujiannya dari Paris Mulasam ya. Sampai mana ya? Kita semalam itu sampai dari Paris Mulasam masuk ujian enggak ya? Masuk. Oh, berarti kita ujiannya Rabitatul Alamil Islami ya, sama ahdafnya insyaallah ya. Jadi ya ikhwah ya, ini sekedar informasi aja bahwasanya sebelum setelah Ribul Idul Fitri ya, itu tidak ada lagi pelajaran. Jadi antum langsung ujian praktek ya. Jadi kita kan libur itu mulai dari tanggal berapa? Tanggal 6 Mei ya. Hari Kamis tanggal 6 Mei sampai tanggal 24 Mei 2021 ya. Setelah masuk itu langsung ujian praktek. Setelah ujian praktek langsung ujian semester. Setelah itu libur lagi ya. Nah, seperti itu dia. Jadi setelah itu antum naik kelas 12. Antum yang mau nikah pun boleh ya. Ustaz Fikri juga kalau mau nikah boleh setelah itu. Ya, tayyib. Boleh, gak ada yang melarang ya. Masya Allah ya. Hari ini kita juga dapat kabar gembira ya. Tadi ada Ustaz Muhammad Umair membuat pengumuman di grup ya. Salah satu saudara kita, teman kita ya, Rafri Al-Bukhari telah menyelesaikan hafalannya pada hari ini ya. Alhamdulillah. Binikmati tati musalihat ya. Insyaallah. Mungkin Fikri menyusul ya, coming soon ya. Coming soon. Coming soon ya. Rafli Bukhari telah menyelesaikan hafalannya tadi pagi ya, dan itu sudah diumumkan sama Ustadz Abu Mir di seluruh grup guru dan pegawai Ulunuha. Masyaallah. Mudah-mudahan ya banyak dari antum lagi ya, seperti kayak Rapli, kayak Fikri ya, kayak Tori, kayak Muhajir ya, kayak Fajli, kayak Surya. Siapapun antum. Allah alam, mana enggak tahu Rafli Al-Bukhari itu kelas berapa? Anda enggak pernah masuk kelas 9. Ya, kelas 9 ya.
mungkin yang sebentar lagi teman antum ini Fikri Aulia juga akan menyelesaikannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memudahkan beliau untuk menyelesaikan hafalannya. Ya, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Taib. Al-an ya, nadkhul ila al-fiqrah al-akhir. Al-fiqrati al-akhir. Al-fiqratu al-akhir. Wa min al-a'mali allati qamat biha ar-rabitah. Wa min al-a'mali qamat wa min al-a'mali allati qamat biha ar-rabitah. Dan adapun ya perkara-perkara ya ataupun amal bisa juga diartikan sebagai amal-amal ya. Bisa juga diartikan sebagai pekerjaan-pekerjaan. Tapi di sini lebih cocok wa minal a'malil lati qamat biha ar-rabitah. Adapun perkara-perkara ya yang ditegakkan ya. Adapun perkara-perkara yang ditegakkan oleh ar-rabitah annaha assasat marakizal islamiyah ya, bahwasanya ya perkara-perkara yang ditegakkan oleh Rabithah tadi berasaskan ya atau berpondasi ya marakizal islamiyah fi biladi mukhtalifah ya. Jadi adapun amal-amalan tadi yaitu berlandaskan pada markas-markas ya, markas-markas kaum muslimin ya di seluruh negara. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ya bahwasanya Rabithah ini, Rabithatul Alamil Islami tidak berfokus pada satu negara. Artinya ketika dia mengerjakan suatu amalan ataupun perkara ya, dia berada di al-biladil mukhtalifah, fil biladin mukhtalifah, pada negara yang berbeda. Jadi enggak cuma di Saudi aja ya. Jadi kadang mungkin ya menurut cerita ini ya, mungkin kadang mengadakan konferensinya ya di negara lain. Mungkin kadang mengadakan konferensinya ya di negara-negara anggota lah, negara-negara Islam. Nah, seperti itu dia. Seperti itu dia. Oke. Wa ayyanat wa'adhan wa du'atan linashrid da'wati, bukan da'wati ya, itu salah. Linashrid da'wati fi jihatil alami, ya. Wa ayyanat, ma makna wa ayyanat? Ma makna ayyanat ya Fikri? Ya wa ayyanat hunak yathbutu ya. Yathbutu, tasbutu. Ya, ayyanat wa'adhan wa du'atan ya. Dan pada setiap negara tadi ya Rabithah menetapkan ya wa'adhan ya. Wa'adhan semalam apa kita artikan? Ya, menetapkan apa? Bukan. Apa wa'adhan? Ya, menetapkan materi wa du'atan dan seorang dai linasrid da'wah ya, untuk menyebarkan dakwah fi jihatil alamin, fi jihatil alam, ke seluruh penjuru dunia ya. Jihatil alam maknahu ya ke seluruh penjuru dunia ya. Wa fatahat madarisa li ta'limil Qur'anil Karim ya, dan mereka membuka sekolah-sekolah ya yang di dalamnya dipelajari Al-Qur'anul Karim, untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim ya. Jadi bahasanya gini tadi wa ayyanat ya, dan Rabithah tadi pada setiap negara menetapkan ya, menetapkan materi-materi ya dan dai-dai ya untuk menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia dan membuka sekolah-sekolah untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini seluruh penjuru dunia ya ikhwah ya. Mungkin adalah mungkin Allah alam ini anak kurang tahu juga sih. Ini apakah memang betul-betul ada di dunia nyatanya? Apakah ini yang dimaksud ayat kibarul ulama? Allahu a'lam ya. Nanti kita cari sama-sama tentang Rabithah al-Alamin Islami. Tapi yang pasti ya ikhwah, ya ini sedikit lari dari tema ya. Berdakwah itu ya di kota dengan di desa itu atau di pedalaman itu, nggak usah di pedalaman kita katakan ya,
di perkampungan itu berbeda jauh ya. Dari mana perbedaan jauhnya? Ya kalau di kota ya, orangnya rata-rata, ini mohon maaf, bukan mencela orang-orang di perkampungan, tidak. Orangnya rata-rata kalau di kota itu kan open minded karena mereka berpendidikan, terbuka terhadap hal-hal yang baru yang sebelumnya mereka tidak dapatkan. Adapun kalau di kampung ya, kalau misalnya nanti antum nih ya berdakwah Fikri, Fajli, Torik, Surya, Muhajir lagi ya kan di Karo ya kan, bisa dipenggal kepala antum nanti. Ya. Ya di kampung itu nak orangnya lebih meyakini sesuatu apa yang mereka sudah pelajari dari dulu ketimbang mereka membuka wawasan yang baru. Artinya apa? Ya, sulit untuk mengubah orang-orang di perkampungan. Itulah kenapa bahkan sampai mutamatan dari Madinah, mutamad doktor sekalipun, profesor sekalipun, itu belum tentu bisa menaklukkan hati-hati orang di perkampungan ya. Berbeda dengan orang di perkotaan. Makanya sampai ada istilah dalam dakwah itu ya. Istilah dalam dakwah itu ada lahan basah sama lahan kering ya. Lahan basah itu ibaratnya perkotaan ya, madu'unya banyak ya, banyak yang mau mendengarkan ya. Antum ketika di kampung, ini pengalaman anak pribadi ya. Antum di kampung ngerapatkan sap aja dipijak kakinya ya, dipijak kakinya, udah gitu dikatakanlah sebegini dan seperti itu, si fulan itu udah ikut aliran teroris ya, seperti itu dia. Memang seperti itu dia, lebih gimana ya, ini ya ada pengalaman pribadi ya, ini kita lari dari tema sedikit supaya motivasi sama kita. Dulu Anda pertama-tama mengenal dakwah salaf ya, Anda begitu luar biasa semangatnya, sampai yang Anda lakukan yang paling menurut Anda itu paling ekstrim ya. Paling ekstrim itu Anda ketika membaca ensiklopedia larangan ya. Di situ didapatkan di dalamnya ya, Ali bin Abi Thalib menyuruh para sahabat ya yang lain ketika masa khalifahnya, karena Ali juga disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan setiap kuburan-kuburan yang dibangun ya. Ana pada saat itu ya membaca hadis ini ya, namanya Anda masih kira-kira pas itu kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA lah. 2 atau 1 SMA gitu, saya lupa. Anda lupa ya. Anda baca hadis ini ya, baru-baru ngaji nih, girahnya terbakar ya. Anda teringat kuburan bapak Anda ya, ayah Anda ya. Itu dipasang seperti itu ya, dipasang batu nisannya. Ini kelas 2 SMA, maka Anda ajak sepupu Anda ya, dan juga kawan kami bertiga ya, di luar biasa. Ya, kami pakai motor pickup, kebetulan saudara Anda pakai motor pickup ya, kami hancuri. Dan ini cuma dua hari sebelum Ramadan. Artinya apa? Ketika itu banyak orang yang berziarah. Ya, antum bayangkan coba, Anda saat itu ngancuri ya kuburan bapak Anda. Maksudnya bukan ngancuri gali ya, nisannya. Anda ngancuri, Anda tokoi kan sampai pecah, sampai rata dengan tanah. Anda dikerubuni. Hah? Dek, kenapa dihancuri kuburan bapaknya? Dek, kenapa dihancuri kuburan bapaknya? Sampai ada yang macam video-video gitu kan, sampai ya seperti itulah. Baru Anda jelaskan. Benar, ini kisah nyata ya, ini nggak anak karang-karang. Wallahi ini Anda pernah melakukannya ya. Baru Anda hancuri ya, kami hancuri bersama-sama sampai kami sisakan sebagaimana kuburan di Baqi ya, yaitu hanya meletakkan batu kerikil di atasnya ya. Ini membuat kegaduhan bukan hanya di kampung Ana ya, bahkan seluruh kecamatan ya, bahkan sampai juga dengar ke guru SMA Ana, ya si Agi udah gila, ada radikal ya. Seperti itu ya. Ini nyata ya ikhwah, ini yang pernah Ana alami. Ana dikatakan gila, bahkan mama Ana sendiri ya, mama Ana sendiri pada saat itu udah nganggap Ana gila ya, dan nggak mau berbicara lagi sama Ana, nangis saya tiap malam. Dan singkat cerita ya ikhwan, setelah Ana ngancuri ya, Ana pulang ya, Anda bawa sebagian sisa nisannya, kami hancuri, kami taruh bekas nisan yang Anda hancurkan itu ke jalan-jalan berlobang kan, supaya nambal jalan-jalan berlobang. Singkat cerita, kakak Anda mau berjarah ya, kakak Anda kandung ya, dia nyari sepanjang kuburan, nggak dapat kuburan bapaknya ya. Ini luar biasa ya. Nggak berapa lama dari Anda pulang, setelah Anda dikerubuni rame-rame, kira-kira 1 jam atau setengah jam, kakak Anda datang ya, dan dia nyari kuburan bapak ya. Dia ya bingung lah kayak orang linglung, kemana nih kuburan bapakku ya. Terus dia hubungi Anda ya pulang, karena memang sebelumnya Anda juga udah ada gembar-gembor juga
ya mau ngisukan ini nggak betul, kuburan bapak kita ini nggak sesuai syariat. Akhirnya pun terjadilah ya perdebatan panjang. Ini bukan di rumah, tapi di rumah adik bapak saya, bapak anak ya. Sampai dia nangis-nangis segala macam. Wah, tapi Anda tenang aja, Anda bantah begini. Akhirnya mereka nggak bisa jawab, ya. Mereka nggak bisa jawab. Sampai mereka berdalil dengan kuburan ya Nabi SAW di Madinah. Sampai mereka berdalil dengan kuburan Nabi SAW di Madinah. Tapi Anda saat itu memang betul-betul lagi ghirahnya ya. Anda bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan ketika yang di kuburan bertanya, ya ini referensinya dari mana? Anda datangi rumahnya bersama beberapa teman, dua teman yang Anda hancur itu ya. Kami datangi temannya, yang nanya ibunya ya, ibu-ibu suaminya nggak ngasih, kami diusir. Tetanggana ya. Pada saat itu gemparlah satu kampung ya, diundanglah seorang ustadz ya. Diundanglah seorang ustadz untuk disuruh mendebat Ana. Ya. Anda nggak pernah takut. Anda nggak pernah takut. Wallahi Anda nggak pernah takut ya. Dan pada saat itu sampai rapat keluarga Ana, ya, sampai rapat keluarga, Ana mau dipanggil ini. Udah gila ini anak si Hamdan nih, Bapak Hamdan ya namanya. Udah gila ada ide ya. Dan pada saat itu juga bukan hanya itu aja yang Ana lakukan kegilaan ya. Tapi pada saat itu di rumah Ana ada dipajang foto-foto ya. Juga ada beberapa patung-patung kecil, Ana pecahi semua. Ana turunkan foto-fotonya, kalender Ana koyak yang ada gambar-gambar manusianya. Ini Ana turuni semua, Ana turun. Betul-betul girah semangat. Nah. Dan itu makin menambah. Mama Ana setiap hari nangis. Itu bulan puasa. Dan akhirnya ya Ustadz itu pun dia nggak berani bermukobalah. Ya dia cuma di masjid aja dia ngomong di depan gitu. Pas sholat taraweh, kultum siap taraweh. Ya bilang begini tentang kuburan begini. Ya, cuma beraninya di depan aja ya. Habis itu dia pulang, nggak berani dia kayak gitu, seperti itu ya. Jadi singkat cerita ya, Ana terus meyakinkan ya, tapi kawan-kawan di kampung luar biasa ikhwan sunnah pada saat itu menunjukkan bahwa yang saya lakukan itu benar, Ana lakukan itu benar, sehingga makin kuat hati Ana ya. Lama-lama akhirnya pun Ana minta maaf sama orang tua ya, minta maaf sama kakak ya, dan qadarullah ya. Alhamdulillah ya, itu menjadi jalan Ana nggak direstui masuk ke Setia Sunnah, qadarullah ya. Makanya Ana akhirnya kuliah di UMSU ya. Ana dulu memang berkeinginan minim kuliah agama seperti itu. Ana pingin masuk ke Setia Sunnah, dan gara-gara hal tersebut qadarullah Ana nggak dikasih dan Ana akhirnya kuliah umum ya, seperti itu dia. Jadi ikhwah ya, apa yang ingin mau Ana sampaikan di sini ya, memang dakwah di kampung itu susah. Dan Ana juga baru mengerti setelah Ana hampir 10 atau 12 tahun berlalu dari peristiwa itu ya. Ana mulai mengerti bahwasanya dakwah itu bukan modal semangat dan ilmu ya, ada adab-adab dalam berdakwah. Itu kedewasaan itu muncul memang dengan pengalaman, dengan teman-teman yang lebih tua, seperti itu dia. Karena Ana dulu ya kalau bawakan semangat aja habislah Ana udah. Ya, tahu sikit amalkan. Kacau kita. TV pun Ana syukur gak sampai Ana hancurkan dahulu ya. Kalau Ana hancurkan betul-betul di penjara, aku rasa ada sama orang tua ada. Dan ini nyata ya, nggak Ana tambahin kan, nggak tidak Ana kurangi. Dan ada beberapa hal yang nggak Ana ceritakan juga ya. Jadi ini betul-betul nyata ya. Bahkan Ana saking semangatnya juga pas pernikahan kakak Ana ya, berdebat sama orang tua tentang keyboard ya, nyanyi segala macam ya. Boykot, anak-anak boykot. Ini anak nggak mau aku kalau pesta gini-gini ya. Sampai berdebat sama orang tua panjang ya. Tapi akhirnya ya karena buruknya adab Ana ya, hanya mengetahui ilmu, orang tua sampai hampir menangis gitu kan. Dan ini sebuah kesalahan. Ini Ana akui itu sebuah kesalahan, dan Ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun ya kepada minta maaf kepada orang tua Ana ya. Jadi ya ikhwah, dakwah itu berat kalau memang di perkampungan menurut Ana ya, karena orang-orang di perkampungan itu enggak open minded. Di tempat kami ya, berapa kali kami itu mau berduel di masjid ya, begado ambek polisi ya. Itu makanya ada udah kalau masalah konflik seperti itu udah biasa aja. Karena di tempat kami sampai yang ikhwan itu ada 2 orang di penjara itu udah pernah ya. Perkara bacaan Al-Qur'an ya kan, sampai buat konferensi gara-gara masalah sab anak di depan itu udah pernah ya. Ya, jadi Ana insya Allah kalau mau berdakwah dimanapun ya, mau di kampung mau di mana nggak ada masalah, no problem ya. Tapi yang Ana soroti memang di kampung itu kesulitannya 5 kali lebih susah daripada di kota.
5 kali lebih susah. Karena apa? Kalau orang di kampung ya, nggak suka langsung ditampakkan, ya, dan langsung frontal. Kalau di kota ini nggak suka pun, ya, tapi mereka menahan, tetap eh, memperlakukan kita dengan baik. Makanya dakwah itu bukan jalan yang mudah, ya. Dakwah itu bukan jalan yang mudah. Kalau mungkin antum saat ini belum merasakannya, karena antum belum pernah betul-betul terjun di masyarakat. Mungkin antum hanya sekedar mendakwahi adik, ya, kakak, teman-teman sebaya, apalagi teman-temannya sama-sama sekolah Ulunuha. Ya nggak ada konflik yang timbul, ya. Coba antum dakwahi teman antum yang di Aloslia, ya. Antum dakwahi teman antum yang di PKS, coba. Wah, itu baru timbul konflik. Kalau antum dakwai, ya, Fikri nasihati Fajli, ya Fajli terima aja orang di sekolah di Ulu 2. Muhajir nasihatkan Torik, ya itu terima aja, ya. Jadi itu ya ikhwah, ya, antum ini calon-calon dai semuanya. Dan ana harap semangat antum sebagai pemuda, ya, apa yang kita hafal, apa yang kita ketahui, ya, dibarengi dengan adab. Ya, ana setelah sekarang ini baru tahu bahwasanya adab itu penting. Itulah kenapa para ulama a'immatus salaf itu belajar adab lebih lama. 30 tahun belajar adab, 20 tahun menuntut ilmu. Ya. Karena penting tadi adab. Kita nggak bisa punya ilmu hajar, punya ilmu hajar, punya ilmu hajar. Oh, nggak bisa. Kalau punya ilmu hajar, bentrok lah, ya. Udah jadi kayak tawuran terus. Akhirnya sampai ada muncul selentingan itu dulu Anda dengar. Ngopo ya awak ke masjid, di masjid begado kok bagus, di kedai tua ae minum-minum kan ngono. Gitu katanya kan. Iya, ya. Jadi ya seperti itu ya ikhwah, ya. Itu pengalaman Anda karena ini tadi fi jihatil alami, ya. Karena kita di sini katanya berdakwah fi jihatil alam ke seluruh penjuru dunia, enggak mandang di kota, enggak mandang di kampung, ya. Jadi Rabithah Islam ini bagus, ya. Dan dakwah di kampung itu jauh lebih sulit. Dan satu yang pasti ya ikhwah. Yang satu yang pasti. Kalau Anda disuruh pilih, Anda lebih disuruh pilih dakwah di kampung. Kenapa? Karena dakwah di kampung itu lebih terjaga keikhlasannya, insya Allah. Itu, ya. Kenapa? Karena dengan di kampung siapa yang mau ngamera-ngamera, ya ikhwah? Siapa yang kenal antum? Antum udah jadi ustadz dan ngisi pun ya diperlakukan biasa aja. Nggak ada antum spesialnya, ya. Ustadz, nggak ada dibelikan sama orang buk, nggak ada di kampung tuh, nggak ada, biasa aja. Mau antum setiap hari. Apa? Astagfirullah, bisa kalau itu, ya. Orang Jawa tabligh di kampung banyak ini lagi kalau itu, astagfirullah. Kok larinya ke situ, ya? Artinya apa, ya? Lebih terjaga keikhlasannya. Makanya kata Ustaz Syafiq Rija, Anda pernah nengok salah satu kajian beliau. Ini kok jadi panjang, ya, tapi nggak apa-apalah karena masih ada satu pertemuan lagi kita minggu depan. Kata Ustaz Syafiq Rija, ya, beliau mengatakan jangan antum anggap kami ini yang muncul-muncul di TV, Ana, Ustadz Piranda, Ustadz yang disebutkan beliau nama-namanya, ya, itu lebih mulia dari orang-orang yang mengajar ngaji di surau-surau, di perkampungan, ya, yang orang nggak mengetahui mereka, ya. Mungkin mereka tidak dikenal manusia, tapi keikhlasannya lebih terjaga dibandingkan dengan kami ini. Ini Ustadz Syafiq ngomong kayak gitu, ya. Siapa yang menjamin orang-orang yang tampil, ya, di depan TV, ya, disorot, dikenal, dipuja-puji banyak orang, terjaga keikhlasannya? Siapa yang jamin? Karena ikhlas itu sulit. Adapun yang di kampung ngaji, ya, ngaji antum nggak dibayar, ya, sambil kerja, ya. Udah gitu kalau anaknya nggak pintar orang tuanya nuntut lagi, ya kan? Udah gitu kalau antum apa-apa diboikot. Ini apa yang mau dicari dari dunia? Seperti itu nggak ada, ya. Dan ini insya Allah lebih mudah mendatangkan keikhlasan. Menurut ana, ya, ini bukan berarti ana menyuruh antum, enggak, ya. Misalnya contoh di Muhajir, di Karo sana dia, di dalam-dalam dakwah orang Kristen, dikejar-kejar orang satu kampung mungkin, ya. Mungkin lebih susah dibandingkan sini, ya, antum ngajar di komplek. Ya, Anda juga ngalami juga ngajar di sini, ya. Bagaimana sebagian, ya, Anda juga ngajar orang tua di komplek Jeep, ada, ya, di beberapa komplek betul-betul dimuliakan, ya ikhwah, apalagi Ramadan ini, ya. Ujuk-ujuk datang baju gamis, ya. Ujuk-ujuk datang uang sekian, ujuk-ujuk. Ini betul-betul astagfirullah, ini udah lama ya Fikri, ya, bukan ini yang dikasih. Astagfirullah. Ya, memang seperti itu. Ada merasa kok ya gimana gitu. Ya wallah alam lah. Jadi kita merasa termuliakan gitu, ikhwah, ya. Ya kalau ahna di kampung, ya, mau istilahnya khutbah Jumat pun, khutbah Jumat, ya, nengok istri amplopnya pun nggak selera, kita kasih sama najir aja, ya kan.
Cuma ditengok, udahlah taruh kotak infak aja. Kalau bisa dari sini ya tuh buka kotak ini aja, alhamdulillah bisa beli ini ya kan seperti itu. Itulah tadi niat tadi berbeda tadi ya ikhwah ya. Makanya untuk berdakwah fi jihatil alam, untuk ke seluruh penjuru dunia itu, penjuru pedalaman itu sulit. Makanya ana bukan berarti ana rekomendasi ya. Ana salut dengan semangat dakwah jamaah tablik. Bukan ana merekomendasi untuk menjadi jamaah tablik ya. Mereka betul-betul gimana ya, luar biasa. Mereka dengan ilmu yang pas-pasan ya. Mungkin mereka juga baca Qur'annya bersera ya. Bahasa Arab cuma ana antum, bermodalkan assalamualaikum asal jumpa orang yang bergamis, tapi mereka berani gitu, orang di kedai tua datang, ayo Pak sholat, dengarkan ngaji ya. Sampai saat ini Anda nggak pernah melakukan itu ke kedai tua ya ikhwah ya. Mungkin kalau kawan-kawan duduk-duduk ya berani, tapi kalau orang jabat tablik dengan mata kepalanya sendiri, orang di kedai tua ya lagi main-main kartu, udah datangi, ayo Pak sholat, nanti ada pengajian begini. Ini luar biasa menurut Ana ya. Dan ini Ana sampai mental ke situ, walaupun Ana ada pernah ngancurkan kuburan, tapi untuk datangi kedai tua ngajak sholat tuh belum pernah Ana terpikir ya. Tapi mereka itu udah berani seperti itu ikhwah ya. Udah berani. Makanya ana salut dengan mental berdakwah mereka. Bukan ana menyarankan antum menjadi seperti mereka, tidak. Tapi seharusnya kita sebagai orang yang sudah punya ilmu sedikit ya ikhwah, bagilah ilmu kita kepada orang. Jangan disimpan, antum punya 1 hadis 2 hadis, sampaikan kepada anak-anak di masjid ya. Ana dulu melatih ana mengomong, berbicara ya. Selain ana dulu sekolah ketua OSIS ya. Dulu kalau anak-anak kecil di masjid tuh, ana baca sesuatu, ana ceramahi ya. Oh gini. Anak-anak dulu ya, sebagai tempatnya. Iya bang, gini. Iya, seperti itu. Anak-anak antum ajari seperti ini. Itu melatih kefasihan berbicara. Udah masuk anak-anak, teman sejawat, sebaya ya. Baru masuk ke orang besar. Kalau antum nggak pernah ngajari anak-anak, langsung antum ngajari bapak-bapak. Wah ini payah ya, payah. Bisa-bisa salah nanti. Jadi apa yang sudah kita pelajari, bukankah tahapan ilmu itu ya ikhwah, setelah antum dapat, antum hafal ya, antum sebarkan yang betul-betul antum mungkin di dalam hal tersebut ya. Misalnya tentang sholat ke masjid, masa antum nggak mungkin tentang sholat ke masjid ya, nggak mungkin tentang dalil-dalilnya. Nah yakin antum semua hafal ya. Atau tentang tata kaifiat sholat, ana yakin antum udah tahu ilmunya semua. Antum aja siapa orang terdekat dulu, emak, bapak ya, kakak, adik ya, itu diajak terdekat ya, baru tetangga ya. Ini jangan emak, bapak, kakak, enggak, kakak orang iya, adik orang iya. Oh ini salah ya. Ya ini salah. Anak tetangga enggak apa-apa kalau anak tetangga laki-laki ya, enggak apa-apa. Tetangga laki-laki enggak apa-apa. Kalau perempuan jangan ya. Ya seperti itu dia. Jadi ini luar biasa ya Robito Alam Islam ya. Anak 20 menit sendiri ya cerita ini, astagfirullahaladzim. Korupsi ya nih, luar tema ya. Astagfirullah. Ya kita lanjut ya. Wa ta'limil lughatil arabiyyah wa asdarat majallata syahriyatan bi lughatainil arabiyyah wal injiliziyah ya. Dan selain mereka membuka sekolah-sekolah untuk mempelajari Al-Qur'an ya, mereka juga membuka sekolah-sekolah untuk mempelajari bahasa Arab. Wa asdarat majallatan, dan mencetak majalah-majalah ya. Di sini asdarat mencetak ya, walaupun asdarat itu bisa mengeluarkan ya, tapi dia karena digabungkan dengan majalat, maka dia mencetak lebih cocok. Wa asdarat majallatan syahriyatan, mencetak majalah syahriyatan bulanan ya. Dulu itu kalau kira-kira 10 tahun lalu anak itu langganan namanya majalah As-Sunnah gitu ya, dari Jawa gitu kan. Nah, itu ada dulu majalah As-Sunnah dari Jawa. Ini mungkin seperti itu dia. Wa asdarat majallatan syahriyatan bil lughataini al-arabiyyah wal injiliziyah, al-arabiyyatil injiliziyah, membuat majalah bulanan dengan 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Wa ghairi dzalik min al-a'malil jalilati fabarakallahu fiha ya. Dan selainnya dari perkara-perkara jalilah. Jalil, ma makna jalil, bukan jahil ya. Ma makna jalil? Mulia. Nah, wa ghairi dzalik min al-a'malil jalilah fabarakallahu fiha, dan dari perkara-perkara lain pada amalan yang mulia. Fabarakallahu fiha ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi fiha di dalamnya ya, memberkahi tadi aktivitas tadi, mencetak majalah, berdakwah dan lain sebagainya. Wa waffaqal qa'imina 'alaiha, dan ya waffaqal qa'imin. Ma makna waffaqal qa'imin? Waffaqa ya, ya, dan menyepakati ya atasnya, seperti itu dia. Kaif ya ikhwah ya. Ini jadi satu paragraf setengah jam, harusnya tadi masuk kita ke ininya tadribnya, tapi nggak apa-apa ya.
Insyaallah minggu depan kita bahas tadribnya sedikit, ana aja yang jawab biar cepat ya. Baru nanti kita jaru Abi Hanifah ya, biar ada jaru Abi Hanifah. Coba buka jaru Abi Hanifah ya. Nanti ini masuk satu soal mungkin. Hah? Oh, oh. Insyaallah ya ya ya. Oke. Berarti nanti tadribat yang ini banyak ada masukkan ya, biar antum enggak jawab sama-sama jadi biar ya oke, insyaallah kita lanjut minggu depan jaru Abi Hanifah ya, jaru Abi Hanifah insyaallah ya. Karena kata Muhajir sarannya karena tadi pada itu aja ya. Seperti itu. Oke, enggak apa-apa ya. Nanti antum ke tempat nenek Muhajir. Kalau tempat nenek jumpa nanti kita insyaallah ya. Oh nggak tahu ya, astagfirullah ya. Gak apa-apa ikhwan ya, mohon maaf tadi ana sedikit share ya, lari dari pelajaran, memakan waktu antum, memakan paket antum ya. Ana mohon maaf ya, karena yang hadir cuma 5 juga, itu aja. Tambah Fikri 1 ya, Fikri anggota baru nih. Minggu lalu gak ada nampak dia, sibuk dia menghafal murojaah ya. Sampai dia di Al-Baqarah agak goyang juga dia kira-kira Fik ya. Masya Allah. Aduh, tapi Al-Imran gak Fik ya, insya Allah Fik ya. Dan Nisa ya. Tadi malam gua salat sini. Oke. Barakallahu fikum. Sanuwasil darsana insyaallah taala fi usbil qadim fi lil maddatil qiraah wa nuwasilu darsana lil maddatil muhadatsah gadan insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar ikhwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.